Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Perusahaan Dagang, dan Perusahaan Manufaktur. Dengan materi pembelajaran pencatatan transaksi keuangan pada perusahaan dagang. Untuk mengawali pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan berkah. Anak-anak, sebelum saya mulai pelajaran, baiklah akan saya bacakan dulu tujuan kita mempelajari pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. 1. Membuat bagan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam jurnal perusahaan dagang. 3. Menyebutkan macam-macam jurnal perusahaan dagang. 4. Menjelaskan jurnal umum. 5. Menyebutkan perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. 6. Menjurnal ke jurnal khusus. Yang ketujuh, menjurnal transaksi ke jurnal umum. 8. Mengerjakan rekapitulasi jurnal. Itulah tujuan kita mempelajari pencatatan transaksi pada perusahaan dagang pada pagi hari ini. Untuk tujuan yang pertama, membuat siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Jadi sebelum kita mengerjakan jurnal, kan pencatatan transaksi pada perusahaan dagang itu dimulai dari menjurnal, kemudian buku besar, dan seterusnya sampai kembali pada jurnal. Makanya dinamakan dengan siklus akuntansi. Adapun bagannya sebagai berikut. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai transaksi. Saya kira kalian masih ingat transaksi itu apa? Transaksi itu merupakan kejadian-kejadian keuangan, artinya keluar masuknya uang dalam suatu perusahaan. Yang mana dengan adanya transaksi-transaksi yang terjadi pasti ada dokumen atau bukti-bukti transaksi. Coba apa bukti transaksi tadi macamnya? Nah, bukti transaksi tadi bermacam-macam. Ada kwitansi, ada nota, ada bon, ada nota kontan. Itu kalau bukti yang ekstern. Sedangkan bukti intern kita bisa mengetahui dari BKKBKM. Nah, itulah yang dinamakan dengan bukti-bukti transaksi. Setelah dari bukti transaksi, di sini bukti-bukti tadi digunakan untuk mengerjakan yang namanya jurnal. Masih ingat kan pada jurnal umum di perusahaan jasa? Nah, sekarang kita tambahkan jurnalnya. Pada perusahaan dagang kita mengenal bermacam-macam jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, jurnal khusus terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Yang mana dengan adanya jurnal atau setelah kita mengerjakan jurnal, maka dari masing-masing jurnal tadi akan kita posting ke dalam buku besar. Apa toh yang dimaksud dengan buku besar? Ini kalau menurut saya ini secara sederhana saja, buku besar itu ya memang bukunya itu berisi tentang berbagai macam akun-akun atau perkiraan-perkiraan. Jadi banyak sekali.
ada akun kas, ada piutang dagang, ada retur penjualan, retur pembelian, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan akun-akun dalam buku besar. Nah, buku besar itu ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu, ada buku besar pembantu piutang, ada buku besar pembantu utang dagang, satunya lagi buku besar pembantu persediaan barang. Karena yang kita bahas adalah perusahaan dagang, maka kita memerlukan buku pembantu persediaan barang. Dari buku besar tadi, biasanya pada akhir bulan ditutup. Setelah kita tutup, buku besar itu akan menunjukkan saldo-saldonya. Ada saldo debit, ada saldo kredit. Nah, saldo-saldo tadi kita kumpulkan menjadi satu dalam suatu daftar yang namanya adalah neraca saldo. Sehingga neraca saldo itu dapat dikatakan suatu daftar yang digunakan untuk mencatat saldo-saldo perkiraan buku besar. Jadi saldo debit nanti di neraca saldo ya sebelah debit masuknya. Kalau di buku besarnya kredit, maka masuk neraca saldo juga sebelah kredit. Sehingga pada akhirnya neraca saldo tadi akan menunjukkan keseimbangan antara debit dan kredit. Itu neraca saldo. Setelah neraca saldo, maka yang akan kita bahas adalah jurnal penyesuaian. Kita tahu bahwa kita manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Mungkin lupa untuk memasukkan, mungkin lupa belum membayar beban gaji, mungkin lupa belum memasukkan perlengkapan. Sehingga dengan adanya kelalaian tadi maka perlu diperbaiki lewat ayat penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian tadi ditambah dengan neraca saldo, maka digunakan untuk menyusun neraca lajur. Apa yang dimaksud dengan neraca lajur? Nah, neraca lajur itu juga sebuah daftar yang berisi kolom-kolom, yang mana dengan adanya neraca lajur kita terbantu untuk mengetahui laba rugi perusahaan. Jadi neraca lajur itu juga untuk mempermudah kita di dalam menyusun laporan keuangan. Bentuk daripada neraca lajur itu bermacam-macam. Ada yang 8 kolom, ada 10 kolom, ada 12 kolom. Tapi yang paling mudah kita kerjakan adalah yang 10 kolom. Yang mana 10 kolom tadi dari yang depan sendiri adalah kode perkiraan atau kode akun, kemudian kolom akun, kemudian kolom neraca saldo terdiri dari debit kredit, kolom penyesuaian debit kredit, kolom neraca saldo disesuaikan juga debit kredit, kolom laba rugi juga debit kredit, yang terakhir neraca itu juga debit kredit. Sehingga kalau kita hitung kolomnya ada 10. Jadi 10 kolom jumlah. Itu yang dimaksud neraca lajur. Setelah kita mengerjakan neraca lajur dapat diketahui perusahaan laba atau rugi, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan. Laporan keuangan di sini bisa atau tadi dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, kemudian arus kas. Jadi itu yang yang dimaksud dengan laporan keuangan. Jadi yang pada akhirnya dengan adanya pencatatan ini kan mengetahui laba rugi perusahaan. Nah, dengan adanya laporan keuangan atau setelah selesai kita melakukan
laporan keuangan, langkah selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Kalau di awal tadi jurnalnya ada beberapa macam, sekarang yang terakhir setelah mengetahui laba ruginya, modal akhirnya juga sudah tahu, neracanya juga baru, terus kita membuat jurnal penutup. Apa yang harus kita tutup? Nah, yang kita tutup adalah yang pertama ini mengenai akun-akun beban lebih dahulu. Kemudian akun pendapatan, akun laba rugi, akun prive atau modal. Itu yang ada di dalam jurnal penutup. Setelah penutup, kita membuat yang terakhir menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Itulah anak-anak yang termasuk di dalam siklus akuntansi. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Kalian tadi sudah tahu siklusnya bagaimana. Tentunya untuk pencatatan pertama pada perusahaan dagang itu adalah mengerjakan jurnal. Mari kita lihat jurnalnya. Jurnal pada perusahaan dagang itu terdiri dari jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, pertama nih, mari kita bahas jurnal khusus pembelian. Apa toh yang dimaksud dengan jurnal khusus pembelian? Jurnal khusus pembelian ini adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi pembelian yang secara kredit. Jadi bukan tunai, itu secara kredit. Sisi debit terdiri dari kolom pembelian untuk mencatat pembelian barang dagangan, serba-serbi untuk mencatat pembelian yang jarang terjadi. Jadi biasanya seperti tadi contohnya sudah saya tunjukkan, untuk pembelian adalah pembelian barang dagangan dan selain barang dagangan. Tapi biasanya untuk pembelian yang sering terjadi yaitu barang dagangan dibuatkan kolom sendiri. Tapi untuk selain barang dagangan nanti bisa kita masukkan pada kolom serba-serbi. Sedangkan sisi kreditnya biasanya karena ini merupakan pembelian kredit, maka sisi kreditnya adalah utang dagang. Nah, bisa kalian lihat kolom jurnal khusus pembelian. Ada tanggal, ada nomor faktur, ada nama kreditur, sebelah debitnya pembelian serba-serbi, kreditnya utang dagang. Yang kedua, tentang jurnal penjualan. Apa yang dimaksud dengan jurnal penjualan? Nah, di sini jurnal khusus penjualan adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jadi namanya khusus ya khusus untuk mencatat penjualan yang secara kredit. Setiap terjadi penjualan barang dagangan secara kredit, yang berubah hanyalah akun piutang. Bertambah di debit dan akun penjualan bertambah di kredit. Maka jurnal pada penjualan hanya satu kolom saja. Nah, bisa kalian lihat untuk jurnal khusus penjualan ada tanggal, ada nomor faktur, ada nama debitur, kemudian cukup di sebelah kanan pada kolom jumlah dijadikan satu, piutang usaha debit, penjualan sebelah kredit. Terus karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, ini saya lanjutkan ke jurnal umum saja. Nah, jurnal umum itu yang bagaimana? Pada perusahaan jasa kita sudah membahas mengenai jurnal umum. Jadi jurnal itu sifatnya umum. Segala macam transaksi bisa masuk pada jurnal umum.
yang mana bentuk daripada jurnal umum itu cukup nomor, akun, debit, kredit. Itu pada jurnal umum. Transaksi yang dicatat dalam jurnal umum, bisa penyesuaian, bisa ayat penutup, bisa retur pembelian, retur penjualan, juga pengambilan barang dagangan untuk keperluan pribadi. Itu yang masuk pada jurnal umum. Sehingga jurnal umum ini bisa diartikan sebagai jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal lainnya. Maksudnya di sini gini, kan tadi ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas. Nah, transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke 4 itu tadi masuknya ya jurnal umum, masuknya kepada jurnal umum. Kalau jurnal penerimaan kas itu yang bagaimana? Nah, jurnal penerimaan kas berarti mencatat semua transaksi dengan uang tunai, penerimaan kas. Jadi kalau menerima dalam bentuk uang tunai itu selalu masuk pada jurnal penerimaan kas. Contohnya bagaimana? Menerima pembayaran dari pihak lain, menjual barang secara tunai, menerima sewa, itu termasuk jurnal atau masuk jurnal penerimaan kas. Sedangkan jurnal pengeluaran kas berarti mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai. Contohnya membeli barang dagangan tunai, membayar utang, membayar gaji, membayar biaya iklan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang masuk pada jurnal pengeluaran kas. Nah, kira-kira untuk uraian tadi ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini ada contoh soal. Kamu lihat contoh soal. Soal di sini mencakup beberapa macam jurnal. Mari kita bahas untuk contoh yang pertama. Pada bulan Januari, PD Subur mempunyai catatan transaksi sebagai berikut. Tanggal 2, diterima tagihan dari Tuan Ibrahim Trenggalek atas faktur nomor 01 sebesar 500.000. Kira-kira nomor 1 tadi atau tanggal 1 ini masuk jurnal apa? Kemudian tanggal 2, dijual barang dagangan dengan kredit seharga 2 juta. Yang ketiga, dijual tunai barang dagangan seharga 1 juta. Tanggal 6, dibeli dengan kredit barang dagangan seharga 7.300.000. Tanggal 7, diterima angsuran dari Tuan Sulaiman 200.000. Tanggal 9, dibayar kepada CV Ananda. Tanggal 10, dibeli dengan kredit barang dagangan seharga 3 juta. Nah, dari contoh tadi kira-kira tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu masuk apa saja? Mari kita simak. Untuk tanggal 1. Tanggal 1 Januari terima tagihan, berarti kita menerima uang. Penerimaan kas. Tanggal 2, dijual barang dagangan dengan kredit. Kita menjual, mengeluarkan barang, tapi tidak langsung menerima sejumlah uang. Nah, berarti di sini akan masuk pada jurnal penjualan, karena ini termasuk penjualan secara kredit.
tanggal 5 dijual tunai barang dagangan. Kalau kita menjual secara tunai berarti kita akan mengeluarkan barang tapi langsung menerima uang. Sehingga untuk tanggal 5 akan masuk pada jurnal penerimaan kas. Tanggal 6 dibeli dengan kredit barang dagangan. Tadi di depan sudah saya uraikan bahwa pembelian secara kredit selalu masuk pada jurnal pembelian, jurnal khusus pembelian. Sehingga di sini untuk tanggal 6 juga masuk pembelian. Tanggal 7 di angsuran. Diterima angsuran berarti kita menerima sejumlah uang. Nah, kalau menerima sejumlah uang berarti masuk jurnal penerimaan kas. Selanjutnya dibayar kepada CV Ananda Surabaya. Kita membayar dengan sejumlah uang, berarti kita mengeluarkan uang. Otomatis jurnalnya adalah jurnal pengeluaran kas. Tanggal 10 dibeli dengan kredit. Nah, namanya saja sudah dibeli dengan kredit. Tadi sudah disebutkan bahwa pembelian secara kredit berarti masuk pada jurnal pembelian. Nah, saya kira contoh soalnya sudah banyak, sudah mencakup semuanya. Mungkin masih ada kesulitan atau tidak ada kesulitan. Nah, kalau tidak ada kesulitan, job sheet yang sudah saya berikan tolong dikerjakan. Nanti jika masih ada kesulitan bisa menghubungi saya. Saya akhiri sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.